kan Ruben belum lama ini mualaf, banyak juga Pak Figur yang udah mualaf. Iya. Seperti apa sih Pak Ustadz lihat mereka Oke. pada mualaf? Tapi seperti apa sih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai seseorang meyakini sesuatu agama, karena di negara kita itu kan diakui itu ada Islam, Katolik, Kristen, Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada aliran kepercayaan, dan ada Konghucu, Buddha, dan seterusnya. Ya, kita meyakini agama yang kita sebutkan tadi itu sah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara kita, negara Indonesia ini. Nah, terkait dengan saudara kita, sahabat kita Mas Ruben, beliau sudah mualaf informasinya. Nah, itu kan hak privasi beliau. Kalau kita menyangkut keyakinan, silakan mau agama apa saja di negara kita yang tercinta ini, yang penting kita sesuai dengan aturan. Agama yang disahkan di Indonesia itu yaitu tadi agama itu yang kita sebutkan tadi. Karena untuk menjadi mualaf itu adalah salah satu tadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dipaksa. Memang udah kesadaran sendiri kan, memang sudah kesadaran sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Intinya itu, Mas Ruben sudah mendapat hidayah. Dia ingin mencari ketenangan, mencari ketenangan batin. Kan beda ya. Kalau uang segudang, uang banyak pun sekarung, kalau memang itu nggak bisa diukur dengan kebahagiaan, itu tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan banyak hotelnya, banyak villanya, dan seterusnya. Tapi kebahagiaan hati itu kan nggak bisa. Nah, Mas Ruben dia mencari ketenangan batin, mencari kehidupan itu. Beliau menemukan itu Islam. Nah, kalau kita, alhamdulillah, ini kan Allah itu sangat senang melihat orang-orang yang hijrah ke yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan kamu harus mengetahui apa yang telah kami perbuat untuk hari esok. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu menginginkan orang-orang untuk berbuat yang lebih baik ke depannya. Hari ini lebih baik daripada hari yang lain, dan hari ke depan tuh dia akan hijrah lebih baik. Nah, itu Allah senang, Allah memuliakan orang-orang yang selalu untuk hijrah ke yang lebih baik, seperti itu. Tapi Pak Ustadz, kalau melihat dari ketulusan seorang Ruben, seperti apa pas ketika mengucapkan dua kalimat? Kalau kita melihat dari kesungguhannya, memang luar biasa. Beliau sangat maksimal, istiqomah. Dari kita melihat kan dari perjalanan spiritualnya, dan untuk menemukan Islam itu kan begitu banyak pengorbanan, begitu banyak hambatan, tantangan, dan seterusnya. Tetapi beliau, kita lihat, luar biasa yang dia bisa ya, sesuai kemampuannya kan, untuk datang kepada kiai, kepada ustadz, bagaimana untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kalau saya lihat dia benar-benar berjuang untuk melakukan itu. Nah, ini harapan kita, doa kita semua, Mas Ruben itu benar, kalau memang serius, insya Allah bismillah, beliau benar-benar meyakini ya, beliau benar-benar serius, istiqomah, sabar, dan ikhlas untuk meyakini Islam. Karena harapan kita semua, doa kita semua, terlepas dari bukan juga karena dia mau diakrabkan, atau dengan berita dia dekat sama Teteh Desi Renasari, atau dengan urusan yang lain yang kegiatan-kegiatan sosial, baik itu bisnis, ekonomi, atau kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Harapan kita semua, doa kita semua ya, memang beliau benar-benar tidak ada faktor yang lain, memang untuk benar-benar meyakini Islam itu
dengan penuh keikhlasan seperti itu. Kita ingatkan Nabi Ibrahim kan kepada putranya karena beliau ikhlas kan. Kalau seseorang itu ikhlas, insya Allah hasilnya akan baik. Bukan karena sesuatu. Kita lihat Nabi Ibrahim itu karena ikhlas kan, ikhlas karena Allah untuk menyembelih putranya, kesayangannya. Tapi karena ikhlas, diganti dengan domba. Nah begitu juga Mas Ruben, kalau dia ikhlas, gantinya mungkin seluas langit dan bumi ya, seluas gunung seperti itu. Jadi tidak kita memisahkan nih. Semoga harapan doa kita semua ya, masyarakat yang tercinta, bahwa Mas Ruben itu memang benar-benar ikhlas di dalam menjalankan syariat Islam seperti itu. Tapi syarat dari mualaf itu kan selain harus membaca 2 kalimat syahadat, harus juga ngasih masuk mengikrarkan kalau dia memang sudah muslim ke publik. Akan lebih bagus ya. Akan lebih bagus biar publik tidak bertanya-tanya, publik tidak bertanya-tanya, akan lebih bagus. Sebenarnya dengan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan sudah hubungannya dia dengan Allah kan, hubungan vertikal. Dia sama Sang Pencipta, Sang Kholik, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia bisa mempublik karena beliau public figure ya akan lebih bagus lagi dia untuk memberitakan ke publik. Itu akan lebih bagus seperti itu untuk menghilangkan keraguan publik kepada Mas Ruben begitu ya. Mungkin seperti apa sih Pak Ustadz hukum dalam Islam ketika seseorang mualaf karena pasangan, mungkin seperti apa? Boleh saja, tetapi ya misalnya karena pasang dia mau nikah sama si A gitu ya, atau si B, bagus. Cuman tadi setelah dia mualaf, dia serius, dia harus ikhlas. Banyak yang menikah karena pasangan gitu. Ya nanti kan pasangannya itu akan, ya ini dalam ajaran agama kita ya, dalam ajaran agama Islam, pasangannya nanti akan mendapatkan istana surga nanti di akhirat sana, bagi orang yang bisa menghijrahkan atau membawa kehidupan yang lebih baik seperti itu, siapapun orangnya. Nah itu tadi memang banyak faktor, kadang-kadang karena hubungan kerja atau hubungan tadi perjodoh, ada lagi faktor sosial yang lain. Nah itu kan sebenarnya lantarannya saja. Namun kan semua takdir ya, kalau dalam ajaran agama Islam itu rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir, kepada qadarullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman yang keenam itu. Nah, kalau untuk anak-anaknya sendiri Pak Ustadz, ini kan masih beda agama dengan Ruben Onsu. Iya. Ruben Onsu itu berhak untuk mengajak anak-anaknya sendiri. Itu kita kembalikan lagi ke mereka, karena kalau di negara kita ini kan tidak boleh memaksakan agama ya. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu diberikan kebebasan, you mau agama apa, mau karena memang kita kan tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia itu kita tidak boleh memaksakan agama. Nanti juga kan akan berkembang tumbuh dengan sendirinya, dengan dewasa. Dia mau memeluk Katolik silakan, mau Protestan silakan, mau Buddha, mau Hindu, mau Muslim dan seterusnya, kan tidak ada halangan. Yang penting nyamannya di mana, seperti itu. Tapi Hukum orang mualaf wajib pasti diberikan hadiah. Kayak bahkan dia berhak menerima zakat. Adalah hukum yang itu kayak supaya dia merasa diakui. Betul, iya. Dia mendapatkan zakat fitrah, betul. Iya. tapi syarat untuk Ruben sendiri sudah memenuhi belum sih? Jadi seorang figur. Kalau saya pribadi ya, kita sudah sangat memenuhi karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah bahkan beberapa informasi juga udah lama dia tuh mualaf gitu kan, datang ke kiai yang guru-guru kita kan udah, dan ini juga ini lagi insya Allah dia akan istiqomah dan bismillah benar-benar dia mendapatkan ketenangan di dalam meyakini Islam seperti itu. Kalau dari sisi prosedur ritual, iya sudah luar biasa maksimalnya ya. Allah tuh akan memuliakan orang-orang yang berusaha untuk memaksimalkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya seperti itu.